warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah Ibu Bratia dan Ibu Wakasek Ibu Zuraida Nasution dan Ibu Neng Ella, serta yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Gilingan 09. Terima kasih sudah hadir dalam acara diseminasi dan penerapan budaya positif. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Ibrahim. Silakan Pak Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari yang sangat berbahagia ini dan tempat yang sangat berbahagia pula, kita semua telah diberikan kesehatan sasi dan berapapun pengalaman budaya positif di SDN Pegiringan 09 tahun ini. Berlangsungnya acara kita dengan hikmah dari awal sampai akhir. Pada hadinya ila hadratin Nabi Mustafa bi rahmatil Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara berikutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Anda. Bu Anda, silakan. Baik, hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Berikutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala SDN Penggilingan 09, Ibu Bratia Puspitasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Bapak Ibu Guru dan Pendik SDN Penggilingan 09 pagi yang sudah bersedia hadir dan mengikuti acara ini untuk diseminasi dan penerapan pengalaman positif untuk kegiatan salah satu pemenuhan tugas dari CDP kita, Bu Ika. Semoga nanti kita bisa dapat manfaatnya dan dapat kita terapkan di pembelajaran kita masing-masing, karena disiplin positif ini adalah kegiatan yang membentuk salah satu membentuk karakter dari para siswa kita. Ya, mungkin kemarin sudah kita sebagian kita bahas di kegiatan tulisan kemarin. Mungkin nanti kita akan lebih fokuskan kembali dan kita membuat program tersebut agar nanti pada kegiatan karakter yang akan datang. Semoga ini kita bisa membuka wacana kita, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, mungkin materi yang sudah didapatkan, supaya kita tuh terbuka, ada pola pikir baru mengenai disiplin positif. Itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Bratia Puspitasari. Berikutnya, marilah kita memasuki ke acara inti, yaitu pemaparan apa sih diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif itu. Bu Ika Sari Yunizi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian yang milik Allah yang Maha atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan hati yang lapang dan masih tetap semangat tentunya.
Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru karena sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya di tengah kesibukan teman-teman semua. Memang acara ini adalah acara yang memang wajib dilaksanakan di sekolah guna salah satu aksi nyata di modul 1.4 untuk calon guru penggerak. Dan alhamdulillah saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dan untuk aksi nyata saya melakukan diseminasi budaya positif di sekolah tempat saya mengajar. Yang saya hormati Bu Brantia Puspita Sari SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 09. Yang saya hormati Bu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Juraida Nasution, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 09. Tetap semangat ya Bu. Harus semangat ya. Kami adalah ini fasilitator saya di angkatan 10 Bapak Sriwono, dia orang Solo, Karanganyar. Saya sendiri dan Pak Guntur Buwono adalah pengajar praktik saya di CGP angkatan 10 ini. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan tematik, saya mau ice breathing dulu biar semangatnya lebih membara lagi. Bisa ya? Bisa. Oke, kita mau ice breathing dulu. Ikuti apa kata saya. Kalau saya bilang itik, teman-teman semua menjawabnya itik. Kalau saya bilang bebek, teman-teman jawabnya bebek. Kita mulai ya. Bebek, itik, Itik. bebek, itik, Bebek bebek itik. itik, bebek, Itik 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 bebek. bebek, itik, Bebek bebek itik itik. itik, bebek. Itik 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 bebek bebek bebek. Ada berapa yang tadi saya sebutkan? Ada banyak. 5. Tadi ada berapa yang saya sebutkan? Berapa Pak? 10. Ada berapa yang saya sebutkan? Iya, berarti isinya konsentrasinya sudah ada. Kan ikuti apa yang saya ucapkan. Terima kasih. Baik, kita lanjut. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang setuju? Tambahin. Memberi stiker baik untuk perkembangan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Siswa yang tidak mengerjakan tugas diberi hukuman membersihkan kamar mandi. Setuju tidak? Tidak. Tidak setuju. Baik. Oke, untuk topik kita kali ini kita akan membahas ada 6 topik ya. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang kita mau main peran. Mandi sama Ibrahim. Oke. Jalannya. Di sini juga mau. Mana sini? Yang boleh sini. Sini Pak. Saya mulai dia keluar juga. Sini ada sana Bu. Enggak, ya Bapak gitu. Nih, cobalah buka. Nama permainannya adalah cobalah buka. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Misalnya Anda adalah bagian A. Misalnya Pak Ibrahim bagiannya A. Terus tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Pak Ibrahim itu apa namanya? Kepal tangannya. Teman-teman juga boleh ya melakukan hal itu sama. Nah, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda.
yang tidak boleh dikemana-manakan. Lalu tugas B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan si A. Jadi yang B, Bapak Pandi boleh membujuk, menghardik, pokoknya pakai segala cara agar si Pak Ibrahim ini kepalanya itu terbuka. Ya, nah seperti itu. Coba mana kepalanya? Ayo Bu Tina sama Bu Julai, Bu Sarifah, Bu Sarifah, Bu Mia, ayo. Boleh bisa cari bareng. Di kepal. Bu, ya yang satu berusaha untuk membuka kepalanya. Gimana caranya? Sekuat tenaga boleh digigitin. Udah bisa mulai. Udah. Nah, sekarang untuk mau. Boleh dibuka sini, kasih duit. Boleh. Nih, menawari Anda uang. Nah dibujuk. Pak Ibrahim bagaimana? Nanti saya kasih uang Pak Ibrahim. Barang apa yang dihasiakan? Ya, banget Pak Ibrahim. Kita hampir di restoran. Oke, baik, terima kasih Pak Ibrahim dan Pak Wadi, beri tepuk tangan untuk Nah, yang bertugas mengepal tangannya adalah Pak Ibrahim, dan yang bertugas untuk merayu, membujuk, merajuk adalah Pak Mahdi. Nah, kira-kira dari kegiatan bermain peran ini ada nggak yang tahu apa sih maksud di balik ini semua? Ada yang bisa memberikan jawaban? Guru. Boleh? Jadi guru itu kenapa? Maksud dari permainan ini adalah kita punya dua belah pihak, yang satu yang memiliki rahasia atau sesuatu yang berharga, lalu satu pihak lagi sebagai perebutnya yang mencoba ingin tahu, yang mencoba ingin memiliki apa yang dimiliki oleh si A. Nah, si A haknya adalah mempertahankan karena ini adalah sesuatu yang berharga. Jadi sekuat tenaga, meskipun diiming-imingi, dibujuk, diintimidasi, di apa itu tadi Bu? Dirayu atau diancam gitu, dia nggak akan mau untuk memberikan, karena itu adalah haknya dia untuk mempertahankan yang berharga tersebut. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup. Oh, Pak Ibrahim boleh. Oke, di dalam permainan tadi ada sesuatu barang yang dimiliki oleh seorang yang tidak mau mengunjungi rumah orang, namun sebelumnya barang itu sudah dilihat oleh orang. Tapi begitu melihat oleh teman sejawat, dia tidak mau karena barang itu sangat berharga. Namun andaikan yang mau melihat tadi mungkin dia juga akan mau memiliki barang yang serupa, mau mengikuti dan mau melihat barang itu supaya dia mau meniru, mau membeli gitu. Nah, sama yang itu dia tidak akan mau menunjukkan bahwa itu barang yang tidak boleh tiru dalam lain rahasia. Oke, terima kasih Pak Ibrahim. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Dari pertanyaan Pak tadi, apakah A atau B membuka kepalan tangan? Mengapa? Apa alasannya? Apakah A atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Dari yang pertanyaan nomor 3, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Menurut Bapak Ibu, yang memegang kendali adalah si A atau si B? Si B. Yang Yang memegang kendali siapa? Si A atau si B? si A. Si B. Yang punya tangan. Ya si B juga punya tangan. Iya, tapi kan dia nggak bisa. Yang B lah, tergantung bagaimana dia merayu. Nah, oke. Betul ya Bapak Ibu. Emang. Yang memegang kendali kontrol adalah si A. Jadi maksud di permainan ini adalah tugasnya si A itu adalah mempunyai disiplin yang baik. Ibaratnya disiplin itu datang dari diri sendiri.
Kalau dari kitanya tidak mau membuka diri, tidak mau berubah, siapapun tidak akan bisa merubahnya. Kalau dari dalam dirinya sudah tidak ada keinginan. Karena sesuatu yang positif apapun itu, jika si orangnya tidak mau merubah, walaupun kita kasih duit, walaupun kita rayu, tetap kalau diri kita sebagai si A ini tidak mau merubah, tetap tidak akan berubah. Intinya seperti itu sebenarnya. Oke, perubahan paradigma dari Bapak Ki Hajar Dewantara dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, apakah sekolah kita sudah mencakup kesemuanya? Aman, nyaman, siswanya mampu berpikir. Insya Allah semua sudah mencakup ya. Baik. Oke, menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ternyata ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi Stephen and Covey, Principle Centered Leadership di tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi, jika kita ingin membuat kemajuan tentunya semua berawal dari diri kita sendiri dengan merubah sikap kita sedikit demi sedikit. Bagaimana seseorang bisa berubah? Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Intinya kebutuhan kita sama, semua orang yang paling sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan yang biasa kita kita amati. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Tapi teori kontrolnya adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu model berpikir menang-menang, bukannya berpikir menang kalah. Jadi intinya teori kontrol sama stimulus respon itu memang sangat berbeda. Intinya kita tidak menyamakan persepsi kita dengan persepsi orang lain. Mungkin kata orang lain itu betul, belum tentu kata kita betul. Dan kita tidak bisa memaksakan orang lain harus sama sepemikiran dengan kita. Bagaimana kita berperilaku? Ini tentang kedisiplinan. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Jika kita melakukan sesuatu, kira-kira karena ada apanya? Ada maunya, ada keinginan, Ada goals-nya, goals. ada goalsnya. Nah, pasti semua orang apabila ingin melaksanakan sesuatu pasti ada tujuannya. Itu semua orang pasti memiliki seperti itu. Makna kata disiplin dari Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal, dari
diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal untuk mendisiplinkan diri. Nah, jadi motivasi terbagi menjadi dua. Ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Internal dari dalam diri, sedangkan eksternal dari luar. Nah, apakah kita pernah memotivasi diri kita sendiri? Bapak Ibu bagaimana? Apakah pernah kita memotivasi diri kita sendiri? Pastinya ya, pastinya. Dan eksternal, pasti ada teman-teman yang selalu dimotivasi sama temannya, ayo kamu bisa, saya yakin kamu mampu untuk melaksanakan itu. Nah, itu salah satu contoh motivasi dari eksternal, dari luar. Jadi dari temannya yang memberikan motivasi kepada sahabatnya atau temannya. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Dan beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Tentunya kita sebagai guru pasti memiliki nilai-nilai kebajikan untuk siswa-siswi kita. Dari nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi profil pelajar Pancasila, kita nyanyi dulu yuk biar tidak mengantuk. Bisa kan? Pelajar Pancasila gitu ya. Oke. 3, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong berdiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, saya Bu Guru. Nah, kita kan lagi bikin rapot ya Bu. Ada nilai profil pelajar Pancasila ini juga kan ya Bu. Semua dimensi, 6 dimensi kita masukkan nilainya. Tidak bisa terlewat. Karena memang sekarang itu kita sedang menggunakan kurikulum merdeka. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini sebenarnya materi ini nih yang sebenarnya kita harus lebih telaah lagi agar tidak ada miskonsepsi antara hukuman, penghargaan dan restitusi. Motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nih, tujuan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Tentunya tujuan disiplin ini harus benar-benar memang dipahami dulu oleh siswanya. Nah, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Dari ketiga ini, kira-kira yang paling sekarang dijalankan oleh siswa kira-kira yang nomor berapa? 2. Mereka disiplin karena apa? Gitu. Nomor 1. 2. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, siswa itu disiplin karena nomor 1. Ada yang berpendapat lain? 2. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada yang jawab 1 dan ada yang jawab 2. Tadi Bapak Ibu sudah menjawab ada yang 1 ada 2. Jadi mereka melaksanakan kedisiplinan karena ada satu dorongan, salah satunya yang paling mendasar itu adalah tentang hukum. Dan ada juga yang melaksanakan disiplin karena hanya untuk mendapatkan penghargaan dari
strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Nah, saya ingin bertanya nih, karena di sini ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, pasti ibu mempunyai strategi untuk mendisiplinkan siswa-siswi di SD pembimbingan 09. Kira-kira ibu menanamkan disiplin positif seperti apa Bu dan bagaimana hasilnya? Boleh Bu Gereja? Saya ini pribadi saya sendiri ya, belum yang di situ. Kalau mencoba untuk lebih mendisiplinkan dengan cara contoh sebenarnya. Kita lebih baik mencontoh dulu, contoh langsung. Jadi kalau memang sudah contoh, mereka akan meniru. Baik. Dan bagaimana Bu hasilnya ketika Ibu sudah memberikan contoh? Hasilnya apakah anak-anak Ibu melihat itu sebagai contoh atau bagaimana dan apakah itu berhasil? Masih sebentar. Baik, intinya Ibu masih berusaha ya Bu ya, memberikan contoh disiplin positif untuk anak-anak. Baik, beri tepuk tangan dulu Bu Juraida. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas dan sekolah Anda? Tentunya kita sebagai guru sekolah tenaga mempunyai peraturan kelas, kesepakatan kelas untuk bisa disiplin di kelas dan kita tanamkan apapun itu kepada siswa-siswa kita. Nah, di sini ada kasus nih. Kasusnya adalah IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara bergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Tidak. Mengapa demikian? Masuk tindak bullying. Oh mantap, termasuk tindak pembulian kata Misalnya. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman jatuhnya. Hukuman ya, iya karena tidak bisa menjawab, suruh berdiri. Nah, oke. Di sini ada tentang yang bisa kita bedakan di sini ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Apakah sama hukuman dan konsekuensi? Nah, bila sama, apakah persamaannya? Bila berbeda, apakah berbeda? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah hukuman dan konsekuensi sama? Coba bedanya di mana di sini ya? Menurut saya kalau hukuman itu semau-maunya aja ya, nggak ada dampak positif yang terlihat dari yang kita dapatkan dari murid. Tapi kalau konsekuensi mungkin kita bisa sepakati apa sih hukumannya sehingga anak-anak tuh lebih sadar, lebih aware sama apa yang dilakukan, sama apa yang bentuk pertanggungjawabannya itu lebih kelihatan. Oke, terima kasih di sini ya. Di sini ada identitas yang gagal.
yang dihasilkan dari sebuah hukuman. Coba dulu di situ aja. Jadi Lagi ngerekam. hukuman itu salah satunya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya itu datang dari gurunya, seperti tadi Pak Seno lakukan. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang, tentunya iya, karena pasti bagi si infal dia memiliki rasa malu yang berkepanjangan. Nah, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, betul. Perilaku pasif agresif meningkat pastinya, karena dia merasa aku dari dipermalukan, jadinya dia bukannya semakin benar, semakin gimana, dia malah down. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi. Peraturannya adalah kamu harus, kayak tadi saya, kamu harus selesai ngerjainnya. Kalau tidak selesai, kamu tidak boleh duduk. Itu intinya hukum. Lalu murid atau anak membenci peraturan. Biasanya memang peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah, itulah kita harus menghilangkan itu. Padahal peraturan itu kan memang adalah sebuah aturan yang harus dijalankan, bukan untuk dilanggar. Karena kayaknya udah gimana gitu ya Pak. Nah, sedangkan identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi, nah, merupakan pilihan. Kata Mismia tadi konsekuensi itu memang harus terjadi, tapi berdasarkan kesepakatan. Nah, itu sebenarnya di kata Mismia tadi masuk dalam restitusi, karena itu merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang waktu pendek, betul. Dan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi konsekuensinya tidak nyaman, kalau di restitusi menguatkan. Nah, konsekuensi korban bisa diabaikan, tapi restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, di sini ada pertanyaan, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira apa yang dimaksudkan dalam hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Lari dan mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Membersihkan coretan yang berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Coba kita cek jawabannya. Iya. Yang pertama itu masuk ke dalam konsekuensi, mencatat 100 kali, lari melakukan hukuman, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja itu termasuk hukuman, berjemur di lapangan itu termasuk hukuman. Kesimpulannya, perhatikan, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Betul apa betul? Betul pastinya. Biasanya kalau kita melihat siswa kita yang tidak disiplin, hukuman itu langsung kayaknya anak-anaknya begini. Pasti. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Betul. Karena ada dari si guru dan kalau kamu lari di lapangan 2 kali. Betul. Masuk hukuman karena itu dari guru. Tidak usah kan, Bu, jangan dulu yang 2 kali, gimana kalau 1 kali aja, ya kan? Pastinya itu dari gurunya doang. Dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Contohnya, Ibu bisa nggak memberikan contoh tentang konsekuensi kalau sudah terencana yang sudah kita lakukan aja di sekolah? Kira-kira apa?
Yang paling sering banget kita lakuin setiap hari Senin. Anak yang nggak pakai seragam. Nah, anak yang tidak seragamnya tidak lengkap pasti akan berdiri di belakang barisan. Kira-kira anak-anak sudah tahu belum tentang itu? Sudah kan? Sudah, karena setiap minggu pasti itu dilakukan. Dan apakah itu efektif atau tidak? Pasti orangnya itu lagi. Sampai sekarang masih banyak. Masih banyak. Berarti apa yang kita lakukan belum efektif. Pertanyaan berikutnya. Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Sekarang ibunya yang punya masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk ke kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Dari kasus ini sudah bisa dipahami kira-kira benang merahnya apa? Benang merahnya apa? Kebiasaan positif. Jadi Bu Anas kasih ini stiker bintang, termasuk kebiasaan positif. Akhirnya anak-anak disiplin. Anak-anak disiplin karena ada reward. Betul. Sedangkan pas Bu Anasnya sakit, ternyata tidak berlaku itu tertib karena si Pak Herunya tidak melakukan seperti yang Bu Anas lakukan. Lanjut. Berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Tadi sudah ya, karena mendapatkan stiker bintang. Yang kedua, adakah cara lain agar murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Kira-kira ada tidak? Nah, sebuah cara penanganan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, ini dia, dihukum oleh penghargaan. Apa? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini yang namanya dihukum oleh penghargaan. Nah,
Kalau kita selalu melakukan penghukuman oleh penghargaan, tentunya pengaruhnya itu jangka pendek dan jangka panjang. Dan penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri atau intensi. Makanya penghargaan ini sebenarnya pro dan kontra ya. Sebenarnya penghargaan itu boleh atau tidak. Nah, kalau ada penghargaan, biasanya kita melakukan sesuatu itu dengan bukan atas dasar keinginan dari hati, tapi karena ada rewardnya. Yang ketiga, keyakinan keras. Keyakinan keras adalah merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Pembentukan keyakinan keras. Nah, selama ini kita mendengarnya adalah kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Nah, ini adalah ibu bedanya adalah keyakinan kelas. Ibu tadi nanya beda atau tidak? Ya. Nanti ada di slide selanjutnya. Oke. Nah, pembentukan keyakinan kelas memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi mengubah kalimat negatif ke kalimat yang positif. Meninjau ulang keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas selesai, nah semua anggota dapat meninjau ulang dan menyetujui. Lalu keyakinan kelas ditempel di dinding kelas agar mudah dilihat. Kebutuhan dasar manusia. Pertanyaan pemantaunya adalah, Ibu Amber guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amber, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Don, ayo apa? Bu Gigi? Dia memang lapar. Siapa lapar? Masalahnya Doni sering loh Bu melakukan itu, tiap hari minta. Dia merasa dia yang berkuasa. Merasa berkuasa, oke boleh. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia ternyata ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Keempat, kebutuhan kebebasan. Kelima, kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, dari sikap Doni yang tadi, kira-kira kebutuhan dasarnya yang mana? Yang ketiga kayaknya. Ya? Ketiga, kebutuhan penguasaan. Bagaimana ya? Setuju? Kalau menurutku, Kebutuhan bertahan hidup kira-kira bagaimana? mungkin dia nggak punya duit jajan bisa. Bisa kan? Bisa. Kebutuhan cinta dan kasih sayang kira-kira bagaimana? Jauh. Bisa jadi dia melakukan itu hanya untuk mencari simpati. Jadi dia sebenarnya nggak lapar atau sebenarnya nggak mau amat, cuma karena karena dia Bu, orang anak murid bikin masalah karena memang dia diomelin gurunya, karena dengan seperti itu dia senang karena guru merhatiin cari perhatian betul. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, 5 posisi kontrol dulu. Pertanyaannya adalah, Tisa dan Nana dipanggil
Dewi, wali kelas 6. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sekolah, bahkan di sosial media. Jika Anda adalah Ibu Dewi, apa yang akan Anda lakukan untuk mendisiplinkan Hana? Ada yang ingin jawab? Ini sering banget nih kita terima nih. Ya. Sebenarnya ibunya WA, Bu satu nih yang sering ada banyak kasusnya. Di kelasnya, kelas yang sangat luar biasa. Bagaimana kira-kira kalau Bu Suatu jadi Ibu Dewi, bagaimana kira-kira Bu Suatu untuk mendisiplinkan Hana? Ya saya memanggil anaknya. Saya panggil dulu. Kita satu anak kan tadi? Iya. Konfirmasi dulu. Konfirmasi kan. Ya, kita manggil anak yang berkata kasar dulu. Apakah benar dia berkata kasar? Kita nasihatin. Setelah kita nasihatin, kita lihat dulu perkembangannya. Kalau masih berkata kasar, berarti nanti akan ada selanjutnya pada orang tuanya. Oh, baik. Masih Bu Suatu. Posisi kontrol, tadi ada 5 posisi kontrol guru. Suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai guru yang kemarin saya sudah bilang pada saat di rapat. Yuk, ini yang mau tahu 5 posisi kontrol. Yang pertama, ada penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Untuk posisi kontrol penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Senantiasa mengatakan sekolah menggunakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Indikatornya biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Nah, itu yang dikatakan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kamu ini nggak bisa tenang ya duduknya, jalan-jalan terus. Suaranya saya itu yang Nah, itu posisi kontrol sebagai penghukum. Apakah itu ada di dalam diri kita? Ada. Iya, ada, pastinya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Guru menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Indikatornya nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu. Nanti ada contohnya. Itu biasanya kamu nggak sekian apa sama guru. Guru udah capek-capek loh, ini datang dari jauh-jauh dari Citayam, datang ke sekolah mengajarin kamu, tapi kamunya ngobrol terus, malah bikin masalah. Nah, itu biasanya kita juga sering kayak gitu ya, Bu. Kayaknya mengeras banget sama anak. Nah, itu kita posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Makanya si anak merasa, ya ampun, iya ya, si ibu udah datang capek-capek, jauh-jauh, rumahnya jauh, sampai sini kita malah ribut, gitu. Nah, posisi kontrol kita sebagai teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Indikatornya nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, matanya dan senyumnya selalu jenaka. Kamu mah cantik banget hari ini, ya kan? Lalu posisi kontrol sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Indikatornya nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Lalu yang terakhir, nah ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Indikatornya nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, dan mendekat ke murid. Nah, ini adalah contoh Vitaya video posisi kontrol guru. Baik, ini ada posisi kontrol guru sebagai posisi penghukum. Ini guru pikir ceritanya kali ya. sini kamu. Dari katanya, Naren. Selalu Selalu terlambat. Kamu deh, pas
pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali Diberikan terlambat? kesempatan berbicara sih. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Jadi nambah hukumannya. Tadinya 2 jadi Pergi 3. sana ke lapangan basket. Nah, ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Kita lihat intonasi si gurunya. Naren, Dia lagi. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Nanti nama Askar. Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, ini posisi teman. Naren, Iya memang Naren terus. Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini Asik. nak? Jadi datang sebagai teman. Ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ada sebagai manusia sebagai teman. Ini sebagai pemantau. Dia lagi. Naren lagi. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambah untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi nomor yang terakhir sebagai manajer. Bisa bikin video ini. Naren, Dia lagi. Selamat Pagi kasih Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20.
Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Oke. Bu, terima kasih. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira yang enak tuh yang sebagai posisi kontrol apa? Biasanya Sebagai manajer. sebagai manajer. Iya. Biasanya tapi kita yang sering kita lakukan sebagai Penghukum tadi. Sebagai teman. Nah, Kalau hati lagi enak sebagai teman, kalau lagi gak enak sebagai penghukum. jadi sesuai mood ya Bu ya. Mari berefleksi, Bapak Ibu guru hebat, posisi kontrol apa yang sering kita gunakan dalam mendisiplinkan murid? Ayo jujur. Manajer. Tergantung suasana. Manajer. Nah, kesimpulannya, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Biasanya kalau kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer, jadi sama-sama mencari hal yang positifnya apa, terus negatifnya kira-kira apa, dan apa yang harus kita perbaiki. Biasanya murid jadi lebih lebih greget lagi untuk melaksanakan kegiatannya dia. Nah, ini segitiga restitusi. Ada contoh. Nah, restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa, menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok. Ciri-cirinya, restitusi tawaran bukan paksaan, menuntut ilmu melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar dan mencari cara terbaik, lalu fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan dan mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompok. Ini ada segitiga restitusi. Nah, di sini nih, untuk menjalankan segitiga restitusi, yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Tadi si guru yang sebagai manajer sudah menanyakan, kira-kira kamu membuat salah atau tidak? Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Lalu menanyakan, menstabilkan identitas. Intinya, setiap orang pasti pernah punya kesalahan. Ini kita menstabilkan identitas si anak dulu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini kok, itu juga pernah. Nah, terkadang kita kalau mau melihat kesalahan anak, kita mengaca lagi kepada diri kita. Lalu menanyakan keyakinan. Nah, kita kan sudah buat keyakinan nih. Kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Nah, untuk menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Tadi saya bilang, anak yang sedang mengalami kegagalan, dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Memvalidasi kesalahan
yang selanjutnya divalidasi, lalu anak siap menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini ada contoh segitiga institusi saya di kelas saya. Nggak ada intinya ya. Sekarang kalian berikut kalian sudah mengerti. Coba kalian pikirkan ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kalian butuhkan. Apakah cara itu sudah sesuai dengan yang semua kita? Dan coba kalian sebutkan apa yang luar biasa. Biar kalian memastikan pelatihannya jadi kalau saya jadi orang restitusi saya. Saya bersikap sebagai manajer, sedang berusaha untuk melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi ketika sedang melihat siswa kita bertengkar hanya gara-gara rebutan penggaris, jadi kita sebagai guru sebaiknya bersikap seperti ini. Masih belajar sama. Nah, ini video membuat keyakinan kelas saya. Jadi keyakinan kelas beda dengan peraturan kelas. Biasanya peraturan kelas itu yang membuat adalah si guru, hanya guru. Ini kita punya peraturan kelas ya, ini. Kalau keyakinan kelas dari peraturannya biasanya tidak boleh mengejek teman, tidak boleh mengambil barang orang lain. Nah, kalau keyakinan kelas kita rubah bahasa tidak itu menjadi kalimat yang positif. Bapak Ibu coba pada saat pembelajaran baru untuk memulai di awal pembelajaran agar dilakukan kelas dengan peserta didik. Karena dengan keyakinan kelas, anak-anak jadi lebih mendalami, dia lebih bertanggung jawab. Karena dia sudah menyepakati keyakinannya bersama teman-teman. Bisa juga bisa. Yang belum bisa kita bantu atau mungkin diwakilkan oleh teman-teman yang bisa menulis. Intinya ada yang kita buat di dalam kelas kita. Mungkin kalau nggak salah panjang-panjang, misalnya berapa kasta aja gitu. Saling sayang, tidak berantem, tentu ini dan semuanya. Biarkan anak-anak mau menulis apa saja yang mereka mau di kelasnya dia. Dia pokoknya pasti seperti apa sih? Silakan ditulis. Kita terima masukan anak-anak semuanya. Nanti kita yang bilang. Ini yang sudah kalian tulis. Ini kan kalau keyakinan kelas itu harus mengandung unsur yang positif. Berbeda dengan aturan. Kalau
Nah, dari kita sudah membuat keyakinannya ditulis, anak-anak disuruh membaca ulang kembali. Dengan membaca, dia akan mereview lagi kembali apa yang sudah mereka sepakati. Oh iya. Setelah itu anak-anak menempelkan atau menulis di karton dari keyakinan yang sudah disepakati itu. Mungkin bagus sore ya betul ya. Dibaca ulang dibuat ulang oleh mereka sendiri, mereka yang tulis, mereka lihat sendiri keyakinan kelasnya ada lebih lengkap lagi. Nah, keyakinan kelasnya sudah jadi. Itu adalah keyakinan kelas 6. Nah, kita harus menanamkan sifat peduli kepada teman-teman. Jadi kalau ada teman yang jatuh, bukannya diketawain tapi kita bantu. Nah, kita harus menanamkan disiplin positif kita di pagi hari, yaitu menyambut siswa. Jadi jangan sampai siswa yang menyambut kita, bu guru udah datang. Jadi anaknya datang jam 6, bu gurunya datang jam 6 lewat sekian. Ya, jadi jangan kembali kita yang menyambut siswa yang Bapak Ibu, kita yang disambut siswa. Ini adalah budaya positif di sekolah kita yang sudah dilaksanakan setiap hari. Hari Senin kita adakan upacara bendera untuk jiwa nasionalisnya. Hari Selasa kita senang. Ini kita ada doa sholat zuhur bersama. Hari Rabu kita pembiasaannya. Pramuka nggak ada, wah pelanggan. Pramuka itu kan masuk kita kan kalau pramuka yang sekarang adalah bukan pembiasaan pagi, tapi memang ekstrakurikuler. Nah, pembiasaan paginya belum ada di hari Rabu. Jadi nanti akan ada. Lalu yang hari Kamis juga belum ada. Insya Allah nanti akan ada program pembiasaan di hari Kamis. Itu akan direncanakan pada saat saya akan kerja. Yang hari Jumat, alhamdulillah pembacaan Yasin dan sholat berjamaah. Alhamdulillah selesai sudah materi diseminasi ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat dari Bapak Ibu. Tentunya saya di sini berdiri bukan orang yang paling baik atau yang paling benar, tapi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan, sama-sama menyatukan visi kita, yaitu menjadi guru yang dapat mencontohkan baik kepada siswa-siswi kita. Tentunya mudah-mudahan anak-anak SD Penggilingan 09 semua bisa menjadi anak-anak yang berkarakter. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Mudah-mudahan paparan yang disampaikan oleh Bu Ika ini kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing, baik itu untuk guru kelas dan guru mata pelajaran yang lainnya di dalam studi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.